shalom. Sekali lagi shalom. Kita semua berkumpul di tempat ini, pasti kita semua sukacita, amin. Berapa minggu, 1 minggu, 2 minggu berlalu, biar sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah sore, saya mau ajak untuk Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Mari kita fellowship, kasih jabat tangan kanan kiri depan belakangmu. Katakan luar biasa banget hari ini. Luar biasa banget hari ini. Haleluya. Kita semua luar biasa banget hari ini, saudara. Karena Yesus yang ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Amin. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami masih boleh berkumpul. Dan kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sore hari ini kami mau bersuka cita, kami mau menari-nari, dan kami mau menyembah-Mu. Biar Engkau yang bertata di atas setiap pujian sembah kami Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak terima sembah kami. Sebab hanya Kau saja yang layak terima pujian kami. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka ibadah kami. Dan kami mau membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita bersuka, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
sukacita. Haleluya. Bersukacita, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Yang katakan Tuhan Yesus baik boleh angkat jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik. Mari musik nyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari angkat jempolnya atas sama-sama. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan saudara sama-sama. Mari kita nyanyi sama-sama. Hey, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, yang kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja nyanyikan, tiada berkesudahan. Selalu baru, hari berganti hari, tak pernah berhenti. Mari menari, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi-lagi katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Mari silakan duduk saudara hadirat Tuhan. Dia baik, Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan. Kami perlu Engkau Tuhan.
Sebab Kau yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Mungkin lagunya adalah baru buat kita semua, tapi saya percaya sang penulis lagu adalah orang yang pernah melewati, dia bergumul, tapi saya percaya dia Tuhan yang sama. Pada waktu kita bergumul, dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dan dia selalu tepati janjinya dalam hidup kita semua. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku. Buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu. Karena aku bersyukur dan duka, ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancangan lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganku lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi
Rancanganmu lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Ada di sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tangan sendiri, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Mari saja semua bangkit berdiri dan nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yesus, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, Engkau setia Tuhan. Berbuat tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, yang mulia, sempurnakanlah segala hidup.
terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih kami boleh menikmati, merasakan hadirat dan lawatan Tuhan pada sore hari ini. Kami tahu setiap kami yang berjumpa dengan Tuhan, pulang kami berbeda, pulang kami bawa berkat, pulang kami bawa mujizat, pulang kami bawa sukacita, pulang kami bawa jawaban doa. Karena setiap kami orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami perubahan kehidupan. Kami percaya sore hari ini kami sudah bertemu, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih buat tim musik yang boleh membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkati worship leader, singer, tim pemusik, tim pemuji, berkati berlimpah-limpah dengan urapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang hadir. Biar kau juga urapi, juga berkati Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba setiap kata kalimat yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Firman yang keluar dari Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dalam hidup setiap kami. Materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi semua yang berasal dari Allah tinggal tetap, yaitu firman Allah terus tinggal tetap dalam hidup kami. Walaupun dunia bergoncang, walaupun banyak orang meninggalkan hidup kami, walaupun keadaan kami tidak baik-baik saja, tetapi selama ada firman, selama ada Yesus, kami akan melihat perkara-perkara besar, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak. Kami tahu keadaan kami tidak baik, tetapi bersama Yesus semua akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti, supaya kami pulang diberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Lebih semangat lagi sore hari ini jemaat BTP Tanjung Priuk. Mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah dilawat. Dan saya percaya kita semua sore hari ini juga akan menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun di luar banyak pengajaran Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Juru Selamat, tetapi bagi jemaat BTP dan dimanapun saya melayani, Yesus Kristus tetap Tuhan Allah Juru Selamat kita. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Iya, soalnya sebelah kanan kirinya bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Gak peduli orang mau bilang Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, tapi selama kita yang hadir di tempat ini, kita tetap punya pengakuan iman yang sama. Yesus adalah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya pengen dengar sorak-sorainya jemaat BTP sore hari ini. Haleluya. Kalau sorak-sorai kan saya suka cita ya kan, ya Bro Ferdi ya kan, ya Pak Jakaria, wah saya semangat. Kalau jemaat nggak semangat, kita juga jadi nggak semangat. Tapi saya percaya jemaat BTP orang-orang yang semangat. Amin. Kita makan siang belum? Ya, makan malam belum ya? Oke, nanti makan malam masing-masing aja ya, gitu ya. Saya di sini cuma bagiin berkat rohani, ya, bukan berkat jasmani. Kalau berkat jasmani minta sama Pak Gembala ya, jangan minta sama saya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi saya kesempatan untuk melayani saudara sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Iksan Paulo bersama Ibu Mary dan seluruh tim pengembalaan yang sudah memberi saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Shalom jemaat BTP. Ini baru jemaat militer Pak Iksan. Ya, suatu ketika saya melayani, Shalom jemaat, ya saya sebut gereja. Shalom, ya itu gereja GBI atau gereja HKBP itu ya. Ya, tapi saya percaya di sini adalah jemaat-jemaat yang militer. Amin. Oke, hari ini saya dikasih satu tema sama Pak Iksan beberapa hari lalu, terobosan keluar dari zona nyaman. Tapi izinkan saya memberi satu tema besarnya, the next level faith. Sama-sama bilang the next level faith. Iman dalam level yang lebih lanjut ya. Jadi terobosan keluar dari zona iman, jadi zona nyaman. Jadi kita akan belajar 3 hal dari satu kisah tokoh dalam Alkitab. Boleh next? Saya akan kasih lihat dulu sebuah penelitian, yaitu sebuah survei Bapak Ibu Saudara. Kira-kira sebelum saya jelaskan di atas, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang comfort zone atau zona nyaman? Ada yang tahu apa arti dari zona nyaman?
PW ya. PW itu apa ya bahasa posisi wena ya. Oke, betul ya, PW posisi wena ya, jadi comfort zone. Saya catat di sini comfort zone adalah sebuah zona atau wilayah dalam hidup kita yang merasa nyaman di sana. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kalau kondisinya berubah, kita merasa tidak nyaman. Ya, menurut penelitian, potensi otak manusia digunakan adalah orang biasa itu biasanya menggunakan 0,1%. Wah, berarti 0,1% aja itu udah oke ya. Orang pintar itu menggunakan 1,5 sampai 10%. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Mana dia? Otak yang 0,1 atau yang 1,5 ya? Ya, Einstein sendiri adalah orang terpintar sepanjang masa, itu otaknya itu 10%. Baru 10%. Bayangkan kalau di otak digunakan 100%, itu udah luar biasa ya. Tapi manusia paling pintar saja hanya bisa menggunakan sampai batas 10%. Jadi memang ada hal yang kita kerjakan yang kita tidak bisa, yang kita tidak lakukan. Kita merasa nyaman, akhirnya ya udah kita nggak akan melakukan sesuatu yang baru. Nah, biasanya orang-orang biasa kayak kita, ya kan, kalau pertumbuhan otak, biasanya otak itu bertumbuh. Biasanya kalau kita tuh harus istirahat supaya otak juga bisa bekerja, ya kan. Kita tidur aja otak bekerja, betul ya Pak Ibu? Ya kan, otak bekerja. Untuk pertumbuhan otak, biasanya bayi kalau pertumbuhan otaknya kalau siang itu tidur siang, ya kan? Ya kan, kalau orang dewasa ya tidurnya 8 jam, yaitu istirahat bekerja, dan itu otak tetap bekerja. Tapi kalau suatu ketika saya pernah khotbah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di gereja ada bayi sedang tidur, nah itu nggak apa-apa, itu pertumbuhan otak. Ya, tapi kalau jemaatnya tidur siang waktu di gereja, itu nggak punya otak, saudara ya. Di gereja kok tidur, di gereja tuh dengerin firman ya. Jadi kita tahu pertumbuhan otak manusia, apa yang dikerjakan, dilakukan, kemampuan otak hanya sebatas 0,1%. Ya, kalau di sini ada orang pintar, ya mereka pakainya 1,5%. Ya, tapi kita ambil saja rata-rata. Setiap kita pakai 1% aja. Ya, setiap kita punya otak di sini. Di mana otaknya? Bagian otak di mana Pak Ibu? Di mana? Oh, di belakang. Ada di kepala ya. Ini urapan ya. Tadi di otak ya. Jadi setiap kita punya otak biasanya dipakai ya untuk melakukan, untuk berkreativitas. Nah, tapi ada orang yang malas. Makanya ada pepatah dikatakan gini. Harta yang harun terbesar adanya di dalam kuburan. Karena banyak orang tidak menggunakan atau memanfaatkan daya pikirnya, daya kreatifnya untuk hal-hal yang luar biasa. Jadi punya potensi tapi nggak dipakai. Makanya itu sama seperti komputer atau saudara punya handphone yang paling canggih tapi cuma bisanya untuk SMS. Saudara nggak ngerti. Saudara punya tablet, saudara punya handphone yang paling canggih, cuma ngertinya buat SMS sama WhatsApp. Saudara nggak ngerti, ya kan? Padahal banyak sekali fitur-fitur di dalamnya ya. Nah, itu sama seperti orang yang punya daya potensi yang besar tapi nggak dikeluarkan, nggak direalisasikan, sehingga ya sudah akan terpendam, terkubur. Ketika saudara dipanggil Tuhan, ya harta karun terbesar akhirnya ada di dalam kuburan, ya tidak terpakai sama sekali. Setiap kita tuh sebenarnya dipakai Tuhan, punya potensi untuk menjadi berkat, jadi kepala, jadi garam, jadi terang, jadi saksi. Tuhan punya potensi buat Bapak Ibu Saudara. Masalahnya banyak orang yang tidak menyadari potensi, yang tidak menyadari ini karena sudah ada dalam zona nyaman. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh dalam Alkitab, bagaimana dia keluar dari zona nyaman tetapi dia meraih zona iman. Ya, kita akan lihat kisah dari Abraham. Ya, kita akan melihat. Boleh next Kak? Kita baca dulu dari Kejadian pasal 12. Sebelumnya seperti sebagaimana saya khotbah dimanapun, Bapak Ibu yang bawa Alkitab buku ataupun Alkitab handphone, boleh sama-sama angkat Alkitab handphone saudara, Alkitab, Alkipon ataupun Alkitab saudara, sama-sama ikuti statement saya. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Dalam nama Yesus, aku percaya Alkitabku adalah firman Allah yang hidup. Aku percaya Alkitabku berkuasa untuk mengajar aku, mendidik aku, memberkati aku. Aku percaya oleh kesaksian Alkitab ini, Allah masih sanggup dan masih mau menggenapi janjinya dalam hidup. Amin. Ya, kita percaya Alkitab adalah otoritas tertinggi
suara Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada banyak nabi-nabi mungkin bisa berkata, saya dengar suara Tuhan, tapi otoritas tertinggi, suara Tuhan tertinggi kita temukan dalam Alkitab. Amin. Saya tidak percaya ada orang, saya dengar suara Tuhan, saya mendapat suara Tuhan, kalau dia aja nggak baca Alkitab, ya Pak ya. Dari mana? Ya kan ada suara orang kata Tuhan kepada saya, kamulah jodoh saya. Waduh, kata Tuhan ya kan, waduh. Tuhan harus dikonfirmasi ya, tapi paling tinggi otoritas yang ada di Alkitab. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu bisa baca dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, boleh lihat ke depan dari TB edisi yang kedua yang punya stiker warna biru, terjemahan LAI yang versi terbaru yang bisa kita miliki di toko-toko lembaga Alkitab Indonesia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta apa? Membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. 1, 2, 3 bersama-sama. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan untuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi akan dapat berkat. Cerita ini berlatar belakang ketika Tuhan memanggil Abraham. Sama-sama bilang Abraham. Pada zaman itu namanya bukan Abraham, tapi Abram. Nah, Abraham sendiri tinggal di Mesopotamia dan Tuhan panggil dia. Boleh next? Saya kasih lihat sebuah peta perjalanan iman dari Abraham. Beberapa waktu lalu saya berkhotbah tentang the journey of faith, perjalanan iman. Hari ini saya berkhotbah tentang the next level faith, kelanjutan dari the journey of faith. Hari ini kita akan melihat bagaimana Abraham dipanggil Tuhan keluar dari comfort zone, dari zona nyaman. Abraham adalah seorang yang kaya, Abraham seorang yang makmur, hidupnya mapan, tetapi Tuhan panggil untuk satu panggilan, ya, untuk menjadi berkat, membuat namanya besar, membuat keturunannya banyak. Istrinya Abraham siapa? Sarah, betul. Nah, kita akan melihat yang warna merah itu wilayah Ur. Abraham pertama kali dipanggil di Ur Kasdim. Nah, di Ur Kasdim lalu dia berjalan bersama sama Terah, papanya, sampai di Haran. Nah, papanya meninggal di Haran. Abraham kembali lagi diteguhkan oleh panggilan Tuhan untuk sampai kepada Kanaan. Waktu Tuhan panggil Abraham, negerinya tidak dikasih tahu. Abraham cuma dikasih tahu, tunjuk aku ke tempat yang kutunjukkan. Abraham nggak tahu kemana, udah jalan aja, ikut tuntunan Tuhan. Sampai di Haran, dan ketika Haran, papanya meninggal, Tuhan kembali lagi berbicara. Pergilah, dan bersama-sama dengan Lot dia pergi ke Kanaan. Nah, Kanaan adalah destiny Abraham. Karena itu saudara, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus keluar dari terobosan, harus mengalami terobosan, keluar dari zona nyaman. Sama-sama bilang, saya harus keluar dari zona nyaman. Coba colek sebelah kanan kirinya, kamu udah keluar belum? Ya. Jangan di zona nyaman, ya kan ya. Udahlah, saya jadi jemaat aja lah. Ngapain melayani nanti gesekan, ada gesekan, nanti jadi marah-marahan, bete-betean, keluar dari gereja, gitu kan. Ya kan, udah ngapain, udah jadi jemaat aja, nggak bersinggungan kanan kiri. Jemaat bisa bersinggungan juga loh, bener? Ya kan, jadi jemaat juga kita kalau lagi kesel sama jemaat sebelah, ya kan, ini teriakan kenceng-kenceng pas nyanyi tadi, ya kan, bisa juga. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman, masalah memang ada, pergumulan ada, tapi itu membuat kita semakin menjadi kuat. Bagaimana kita mengalami terobosan keluar dari zona nyaman untuk mengalami berkat Tuhan? Yang pertama, boleh next. Ur Kasdim, tempat asal dari Abraham, yaitu kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Boleh berikutnya, Kak? Kata Ibrani, saya mencatat Ur atau kata Ur Kasdim. Kata Ur itu tempat asal Abraham, artinya api. Sama-sama bilang api. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tempat yang dalam terjemahannya, harafiahnya disebut berarti api. Di sini saya tuliskan maknanya sedikit. Tuhan mau Abraham keluar dari tempat yang akan menghancurkan kehidupan. Hidup terus-menerus dalam dosa tanpa pertobatan akan membawa kita kepada kehancuran. Bapak Ibu setuju? Hidup terus-menerus dalam kebiasaan lama tanpa sadar akan pertobatan akan menghancurkan hidup kita. Betul? Ya, betul ya, Cak? Ya, betul. Kita setuju bahwa kalau kita nggak bertobat, ya kan, kalau kita ya udahlah hidup yang penting enak-enak aja, Pak, ya kan. Ya, malam minggu ke Dragon, Dragon Kelapa Gading, ya kan. Minggunya Jamuan Kudus,
bagus ya kan, wah hidup senang-senang aja, nggak bertobat, nggak mau melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan juga ya nggak mau next level lah, nggak mau lebih lagi melayani Tuhan biasa aja. Yang penting udahlah cukuplah melayani Tuhan seperti ini, kita nggak ada perubahan tanpa ada pertobatan, itu kan membawa kita pada kehancuran. Boleh next? Saya kasih lihat gambarnya. Di sini ada satu fakta ya, masyarakat Ur Kasdim itu sendiri adalah bangsa di Mesopotamia yang sekarang itu Irak, yang terkenal dengan penyembahan dewa bulan, yaitu Sin. Jadi di timur dekat, timur kuno dulu, itu penyembahan terhadap bulan udah biasa. Simbolnya bulan sabit ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ada satu simbol agama bulan sabit, dia simbolnya mirip dengan penyembahan dewa bulan. Betul ya Pak Iksan ya? Dewa bulan di zaman Timur Tengah itu udah biasa penyembahan dewa bulan. Dan menurut tradisi keluarga Abraham sendiri itu penyembah dewa bulan. Menurut tradisi Yahudi, berdasarkan Yosua 24 ayat 2 juga menyatakan bahwa keluarga Abraham adalah penyembah ilah asing. Abrahamnya sendiri berjumpa dengan Tuhan ketika masih di Mesopotamia. Walaupun leluhurnya penyembah dewa bulan, penyembah berhala ya. Nah, kita tahu dari fakta ini memang Ur Kasdim sendiri adalah tempat di mana penyembahan berhala, tempat di mana dosa, di mana orang tidak bertobat ada di sana. Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tempat penyembahan berhala, tempat dosa, tempat yang nyaman, tempat yang kebiasaan lama semua ada di sana. Abraham dipanggil Tuhan. Boleh next Kak? Saya kasih lihat. Oh, mundur lagi Kak, mundur lagi. Makanya saya kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa Abraham dipanggil Tuhan keluar, ada satu makna buat kita. Tuhan juga pengen kita dipanggil Tuhan, kita dipanggil keluar dari tempat yang buat kita nyaman. Apa itu? Ur Kasdim. Tempat yang tadi kita nyaman dosa, betul, tempat yang tadi kita nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ya Pak Ibu ya, ya saya udahlah melayani, ya udahlah. Makanya ada orang melayani tapi zina masih jalan terus Pak, ya kan. Anak-anak muda melayani Tuhan tapi jadi WL ya, angkat tangan, tapi kalau di rumah raba-raba pacarnya, ya kan ya. Tapi WL di sini mah enggak ya, WL di sini keren tadi ya. Sehingga bukan WL di sini Pak, WL yang di sana ya. Kalau saya Pak di sana, WL yang di sini, bukan WL yang di sana gitu. Enggak ya, Mas, just kidding ya, bro. Iya. Tapi keren banget tadi WL-nya. Wih, itu luar biasa. WL itu harus diurapi supaya jemaat juga antusias. Jadi saudara sebagai seorang, bahkan juga seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan sih, tapi masih sakit hati, betul? Di sini pelayan-pelayan Tuhan jangan sakit hati ya. Coba bilang sebelah kanan kiri, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Saya diingatkan dengan mentor saya, Ibu Linda Sinaga, dia bilang begini. Sakit. Ya coba jangan sakit gigi juga bro, gak gereja nanti kita kalau sakit gigi ya kan, susah juga. Mentor saya Ibu Linda pernah bilang begini, sakit hati, marah dan kecewa boleh mampir, tapi jangan nginap ya, yang tahu ya. Apalagi ngekos, ngontrak, apalagi sewanya langsung tahunan. Waduh ya. Jangan sampai ada pelayan-pelayan yang Tuhan yang sakit hati. Jangan sampai ada pelayan-pelayan Tuhan yang masih nyimpen kekecewaan sama pemimpinnya. Waduh, itu kalau dia udah kecewa sama pemimpinnya masih melayani di tempat itu lagi, waduh itu bahaya ya. Jadi itu bisa jadi benalu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, seorang pembuat bejana, tahu pembuat bejana? Ketika dia menciptakan bejana, dia akan bersihin bejananya, betul? Ya, bersihin untuk menjadi sebuah bejana yang bisa dijual. Kan ada batu-batu tuh dikeluarin, diasah lagi, rumput-rumput yang dikeluarin sampai membentuk sebuah bejana yang indah, baru bisa dijual. Kalau bejananya masih ada batu, masih ada rumput, kira-kira bisa dijual nggak? Nggak bisa. Kan saudara nggak mungkin beli kendi yang tanah liat tuh buat minum tapi masih ada batu di dalamnya atau ada rumputnya gitu, kan nggak mungkin. Harus bersih dulu supaya bisa bernilai. Begitu juga hidup kita, sama seperti Abraham. Tuhan mau pakai Abraham, Tuhan keluarkan Abraham dulu dari kebiasaan yang lama, Ur Kasdim. Kita punya Ur Kasdim Pak Ibu, setiap kita punya Ur Kasdim. Ketika saya merenungkan ini renungan buat saya dulu. Setiap kita, termasuk saya, punya Ur Kasdimnya. Kita punya kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan. Salah itu biasa, tetapi kita harus punya komitmen untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Kebiasaan lama apa yang kita tinggal? Pertama, dosa. Dosa apa yang menyakiti Tuhan? Ya, perzinahan, ya, selingkuh, ya nggak apa. Udah menikah tapi masih suka jajan. Tahu kan suka jajan? Tahu. Ya, itu istilah untuk selingkuh ya. Bukan berarti suami saudara suka jajan, beli jajanan pasar, suka selingkuh di pasar ya. Wah, bukan.
itu istilah saja. Ya, perzinahan, ya udah semua punya suami, punya istri tapi suka jajan, berzina sama orang lain, punya kebiasaan buruk, itu juga harus kita tinggalkan. Yang paling sering apa nih? Gosip. Sama-sama bilang gosip. Gosip. Wah, kalau gosip itu paling enak ya. Digosok pakai sih. Siapa itu yang bilang mantap ibu ya? Mantap ya. Digosok pakai sih. Lebih enak ngomongin Tuhan atau ngomongin orang? Orang. Pak, kita akhiri aja yuk ibadah kita ini. Dia udah main juga. Ngomongin lebih enak ngomongin Tuhan atau ngomongin orang? Ngomongin Tuhan, maksudnya ada gembala nih orang. Ngomongin orang ya, ngomongin Tuhan sama ngomongin orang. Udah gendek saya, bagus tuh ngomongin. Ada ya, memang kalau ngomongin orang tuh enak ya Pak ya, enak banget. Saya juga pernah ada dalam level itu ya, posisi seperti itu. Ngomongin orang tuh enak banget, kayaknya nggak habis-habis ngomongin dia gitu. Ya nanti saya punya anak, kita ngomongin dia. Kita punya anak, ngomongin dia. Ada orang datang ngomongin itu nggak habis-habis. Ada tuh Pak dulu kita ngomongin orang nggak habis-habis. Tapi saya sadar orang itu juga dalam keadaan bodo amat, dia lagi tidur kita ngomongin dia, ya kan dia lagi santai kita ngomongin dia, nggak akan habis-habis. Jadi ketika kita ngomongin orang itu harus kita tinggalkan. Jangan ngomongin orang pelan-pelan, sama-sama bilang pelan-pelan. Kalau hari ini masih sesekali ngomongin orang kelepasan ya nggak apa-apa, kita belajar untuk nggak ngomongin orang ya, jangan sampai ngomongin orang ya, apalagi ngomongin istri sendiri ya nggak sayang? Istri saya ya di belakang, istri saya di belakang. Suatu ketika mana istri saya? Tadi saya sama istri saya. Hari dulu Pak. Oh, jiwa baru ya, saya kesini sama istri saya karena dia nggak ada pelayanan, jadi saya ajak ya supaya maju. Ibu Esther ini kayak di gereja saya sekarang. Ketika saya pagi ibadah pagi, kan saya bukan ibadah pagi, Pak, ibadah sore. Saya sini sama istri, mana istrinya, mana pengerjanya ngomong gitu ya. Ini pengerja cari keributan aja. Pengerja kan udah tahu istri saya, ya mau mana istrinya, bangkit dong, bangkit. Emang istri saya mayat kan bangkit. Ya kan, ya istri saya tuh di belakang baju biru. Ya. Istri saya itu yang mukanya Batak Betawi itu di belakang itu ya. Ya, Batak Betawi dia. Ya. Jadi, kebiasaan yang harus kita tinggalkan, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saudara masih mukul istri, tinggalin ya, jangan lakukan itu. Istri suka maki-maki suami, tinggalin ya, jangan lakukan itu ya nggak sayang? Iya. Istri saya mah bukan maki-maki sih ya, cuma karena mulutnya Batak dan Betawi, kalau dicampur gitu suaranya agak beda gitu Pak ya. Soalnya kayak mau ngajakin ribut gitu ya. Itu mendingan saya dengerin kucing sama anjing berantem gitu daripada dia ngomong gitu ya. Sebenarnya dia mah nggak ini ya, tapi tetaplah saya tetap cinta istri saya. Ya ini karena ada istri saya, coba kalau nggak ada istri saya. Ya gitu ya nggak saya. Ya, makanya dia bilang kata orang, kamu kalau nggak saya nggak nemenin klien, kamu suka ngomongin saya ya, roasting, istilah roasting. Enggak, atau siapa? Itu jemaat yang ngomong, gua jemaat yang ngomong. Ya, tapi enggak lah, saya mah tetap cinta istri saya ya, gitu-gitu juga ya. Saya terima dia apa adanya, tapi kadang dia terima saya ada apanya gitu ya. Iya, dia kalau paling senang kalau nemenin saya pelayanan gitu Pak, dia paling senang nemenin saya pelayanan. Ya, kadang itu amplop cuma lewat doang di tangan saya gitu. Ya, itulah istri yang baik. Itulah ibu, itu kepala keuangan saya Pak Jakaria. Jadi ya, kayak tadi saya karena ada doa persiapan ibadah saya pimpin agak terlambat sampai 4:30. Dia udah, kamu gimana sih, nggak boleh lah, kamu kalau pelayanan di gereja orang harus bisa tuh setengah jam atau 1 jam sebelum. Oh ya udah, gimana ya, bisa nggak ngejar? Bisa. Ya udah, istri itu penolong Pak. Ya udah, kamu aja yang bawa motor, kan lebih cepat dari saya gitu. itulah istri penolong. Dia nolongin, kalau kita butuh makan dia beliin kita makan ya kan, kalau kita butuh Grab dia pesenin kita Grab. Itulah istri saya Pak, penolong yang sepadan ya. Ada ya, betul saya? Iya ya. Saya mah kalau roasting kamu yang baik-baik ya. Ya. Kok jadi ngomongin istri saya? Aduh.
Kita jangan ngomongin orang, apalagi ngomongin istrinya. Ya, istri saya ngomongin istri saya. Jangan pernah maki suami, jangan pernah pukul suami, jangan pernah nyakitin istri. Pak, jangan pernah nyakitin istri. Bapak-bapak mana suaranya nih? Aja saya aduh. Pak, jangan nyakitin istri. Setuju? Setuju. Bu, jangan nyakitin suami. Setuju? Coba bapak-bapak di sini yang mana yang bawa istrinya? Ada saya bisa lihat dari atas mimbar loh, ada istri pukul suaminya loh ke tangan. Setengah tiang gitu Pak, ya nggak apa-apa ya. Ya, ibu-ibu yang datang ke sini sama suaminya, ya udah sama ya tadi ya. Sama yang tadi ya. Ya, belajar untuk mengasihi suami, mengasihi istrinya. Walaupun keadaan suami kita, keadaan istri kita kurang ataupun memang nyeselin, belajar untuk mengasihi dia. Jangan sampai kita menyakitin. Saya juga belajar untuk nggak nyakitin Tiara, Pak. Walaupun jengkelin, ya. Tapi sebenarnya jengkelin saya sih, bukan dia. Gitu ya. Dia kan apa-apa kesel banget sama saya gitu ya. Saya kalau habis mandi buang anduk, ya kan. Ya habis makan. Saya kalau buang piring udah nggak tidur di kamar, Pak. Udah di luar. Suatu ketika saya berantem sama istri. Saya mau sharing. Suatu ketika saya berantem sama istri, kami ribut. Ributnya kecil. Ya biasa. Ternyata menikah itu tidak seenak dan seindah yang kita bayangkan ya. Ternyata, itu turbulensinya pesawat ada di dalam pernikahan gitu. Jadi kami ada permasalahan, ribut gitu, ya dia diem-dieman lah. Wih, istri saya jual mahal Pak. Diem-dieman. Ya udahlah. Dia diem, gue juga diem lah ya kan. Ya udah, siang itu kejadian. Dia di kamar, saya di kamar. Ya udah. Tapi lama-kelamaan kata dia kalau kita berantem, kita lagi diem-dieman, nggak ada makan siang. Oh oke. Saya masih aman karena masih punya stok rendang, soto, dan kari dalam bentuk Indomie. Ya gitu. Nah, ketika dalam perjalanan udah waktu udah sore nih. Wah, udah sore, udah beberapa kali pengalaman kan. Udah sore nih. Ya udah jam 6. Lalu saya masuk ke kamar, saya minta maaf. Saya pijitin kakinya, sayang, kasih coklat, ya kan saya minta maaf, ya kan ya. Saya minta maaf, saya minta maaf, matur nuwun, ya saya kalau ada salah kata minta maaf, itu kayak orang lebaran gitu ya. Saya minta maaf ya, tadi udah nyakitin kamu, jual mahal, dan gua muka lagi ya. Saya tuh nggak mau kalau suami istri ribut sampai malam ya Pak, karena saya percaya pada kata firman, jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Yang kedua, teman saya pernah tanya, kenapa sih kalau marah tapi berantemnya pas lagi? Karena kalau saya berantem sampai malam, maka saya tidak makan malam. Ya, karena kan saya nggak makan Pak. Yang kedua, jangan sampai saya nggak makan malam. Ya, jadi gitu. Jadi makanya setelah berantem langsung, yaudah yuk mau makan apa? Ini dia, ini kita tunggu. Jadi ada banyak berkat, jadi kita harus damai sama istri supaya saya bisa makan malam Pak. Gitu ya. Soalnya kalau saya pernah berantem sampai malam, dia tidurnya ke arah barat, saya tidur ke arah timur. Kalau saya punya anak saya di tengah akan menyanyi sejauh timur dari barat ya. Aduh, ya sayang, untung kita belum punya baby ya. Jadi kita menyusul punya baby ya, gitu. Makasih Pak, Ibu udah doain. Ya itu sampai di mana tadi? Ya, setiap kita punya hal-hal yang harus kita tinggalkan. Dosa tersembunyi juga harus kita tinggalkan. Dosa tersembunyi adalah dosa yang orang lain nggak tahu. Itu kebiasaan lama yang kita simpan. Iri, ya kan? Barangkali setiap pelayanan kita sebagai pelayan Tuhan bisa iri. Kita bisa iri sama orang ada, itu harus kita tinggalkan. Sakit hati, kecewa, tidak bisa ngampunin, kita juga harus belajar tinggalkan. Pak Ibu, itu semua harus kita tinggalkan. Ingat, saya punya satu prinsip, kita sebagai pelayan Tuhan tidak bisa membohongi Dia yang Maha Tahu. Kita mungkin bisa bohongin istri kita, ya. Kita mungkin bisa bohongin pemimpin kita, gembala kita, tapi kita nggak bisa bohongin Dia yang Maha Tahu. Sebagai pelayan Tuhan kita harus sadar diri. Tuhan udah angkat kita, ini anugerah. Kita harus sadar, kita harus bertobat. Bagian kita adalah bertobat. Bagian kita harus benar-benar mengakui kesalahan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang menghalangi jawaban doa kita adalah dosa dan pelanggaran kita. So, kita beresin dosa kita belajar untuk yuk pelan-pelan kita bangkit dari keterpurukan, kita tinggalin kebiasaan lama, kita tinggalin dosa yang menghalangi jawaban Tuhan atas doa kita. Gak usah mikirin berkat,
Sekarang saya udah nggak khotbah tentang berkat lagi Pak Iksan. Dulu mah awal-awal berkat, tapi diajarin berkat cuma nggak bertobat, ya kan? Kita ngajarin bertobat supaya kalau kita bertobat, kalau kita hidup benar, berkat Tuhan pasti turun. Amin. Nggak mungkin kan saudara ngasih anak saudara yang badung kasih handphone baru, enggak kan? Kalau anak saudara rajin, nilainya bagus, pasti kasih hadiah. Jadi setiap kita tuh bisa salah, it's okay. Sama-sama bilang, it's okay. It's okay. Setiap kita tuh bisa salah, nggak apa-apa. Suatu ketika ada hamba Tuhan, pendeta juga bisa salah, Pak Ibu. Ya, sama-sama bilang, pendeta bisa salah. Suatu ketika ada pendeta ya, jadi ada pendeta dia nyanyi habis khotbah, dia nggak siapin lagu, tapi waktu habis khotbah ada satu lagu yang dia ingat, Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Jadi ajak jemaat nyanyi, Haleluya Tuhan Maha Kuasa. Dia baru sadar lagunya itu bukan lagu penyembahan, tetapi jemaat sudah bangkit berdiri dan sama-sama nyanyi. Kelanjutan lagi itu apa Ibu? Hinggong badannya. Makanya saya juga bilang pendeta bisa salah, ya. Pendeta bisa salah. Harusnya itu bukan lagu penyembahan. Tapi kalau saya cerita lucu di tempat lain ketawa loh. Ibu kayaknya ada lahan. Serius loh. Saya nyanyi lagu itu yang lain sempat loh ketawa, tapi nggak apa-apa ya. Saya masih Kami ya. berempati, Pak. Berempati sama pendetanya. Gimana? Berempati sama pendetanya Oh, itu. berempati. Oh iya. Itu pada cerita lucu bukan ya, sama kan juga pendeta ya. Ini kalau sampai nggak tahu saya selesai nih, Bang. Kalau suatu ketika ada pendeta, saudara, ini jokes ya. Jadi suatu pendeta, pendeta, dia doakan orang sakit, lalu dia doakan jemaatnya, berdoa dalam nama Yesus, oleh bulir Yesus. Jadi di bagian sembuh, tapi majelis di sebelah dia bilang, oh bukan bulir om, bilur. Lalu opa itu bilang, kan pendeta nggak mau salah, pendeta nggak bisa salah. Kalau pendeta salah, kembali ke aturan nomor 1, pendeta nggak boleh salah. Lalu opa pendeta itu bilang, nggak apa-apa bulir, kalau bulir aja Tuhan sembuhkan, apalagi bilur. Jadi Pak Ibu kalau doain orang pakai bilur, jangan pakai bulir. Bulir ada di mana? Ada di jeruk ya. Saudara nggak pernah makan jeruk apa? Nggak tahu bulir ya? Bulir itu ada di jeruk. Ya, itu cuma jokes saudara, jokes saja saudara ya, jangan dimasukkan ke hati. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar, boleh next. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni, tetapi tidak ada juga dosa yang terlalu kecil yang Tuhan tidak tuntut pertobatan. Setiap kita harus bertobat, sama-sama bilang bertobat. Saya harus bertobat. Next. Saya tuliskan di sini, kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan menggunakan paradigma dan kehidupan kita yang lama. Makanya Abraham dipanggil apa? Keluar dari kebiasaan yang lama. Saudara, ikut Tuhan tidak bisa menggunakan paradigma atau kehidupan kita lama. Yang kedua, dengan cepat kita akan melihat Haran. Dari Ur kemana? Ke Haran. Pilihan untuk tetap ada di zona nyaman atau melangkah di zona iman. Boleh next? Kita akan lihat ayatnya. Tera membawa, Kejadian pasal 11 ayat 31. Tera membawa Abraham anaknya dan Lot cucunya, yaitu anak Haran, serta Sarai menantunya, istri Abraham. Anaknya itu ia berangkat bersama mereka dari mana? Ur Kasdim, untuk pergi ke tanah Kanaan. Tujuannya udah benar, tanah Kanaan, tetapi mereka sampai di Haran lalu menetap di sana. Tujuannya mana tadi? Kanaan, tetapi mereka menetapnya malah di Haran. Next, saya tuliskan di sini kata, jadi warna biru ya. Dari Ur mereka terus ke atas di warna biru di Haran. Boleh next. Makanya saya tuliskan di sini kata Ibrani untuk Haran artinya the crossroad atau persimpangan jalan. Maknanya adalah kata Haran berarti Abraham dihadapkan dua pilihan. Jalan mana yang harus dia pilih? Jalan yang menurut maunya dia. Udahlah, di Haran aja udah nyaman kita. Ngapain kita nggak jelas juga ke kanan itu dan di mana tempatnya kita nggak tahu. Atau jalan yang Tuhan mau, zona iman, tetap berlangkah menuju Kanaan. Pilihannya cuma dua, stay di sini atau kita go, lanjut. Nah, Abraham memilih untuk apa? Lanjut. Setiap kita ada dalam zona ini, pernah ada di zona ini. Setiap kita pernah ada di mana kita harus mengambil keputusan. Kita lanjut atau kita stay aja. Siapa yang pernah ada di zona nyaman? Setiap kita pasti pernah ada di zona nyaman.
Musa pernah ada di zona nyaman. Ada satu contoh Musa di dalam Alkitab. Musa keluar dari Mesir, dia jadi gembala dari ternaknya Yitro, mertuanya. Tetapi ketika 40 tahun kemudian di padang gurun dia dipanggil Tuhan di semak belukar yang menyala, ya kan? Di Gunung Horeb. Katanya mau ke Israel ya Pak? Ke Gunung Horeb kita Pak? Amin. Iya, amin. Siapa mau ke Israel? Woi, semangat ya. Saya kemarin chat sama Ibu Yani ya, Israel. Semua mau ke tanah perjanjian? Siapa mau ke tanah perjanjian? Siapa yang rindu ke tanah perjanjian? Iya. Saudara Bapak Ibu mau ke tanah perjanjian? Doa. Ya, kemarin kita ngobrol sama Bapak dan Ibu, kemarin juga saya sharing sama Ibu supaya kita bisa melihat tempat di mana Yesus berada. Amin. Kita harus ke tanah perjanjian. Kalau kita berusaha berdoa. Kalau kita mungkin belum sampai ke tanah perjanjian, minimal kita ke tanah Abang. Sama-sama tanah depannya ya, tanah perjanjian, tanah Abang. Saya sama istri itu ada tabungan, sebenarnya tabungan. Dulu istri saya suka ngeledekin Pak, nabung 2.000, 5.000, 10.000 di celengan, mau ke Israel kapan? Iya, kamu belum nyampe tanah perjanjian, Yesus sudah nginjekin kaki di Bukit Zaitun. Maksudnya Tuhan udah datang gitu ya. Iyalah, 2.000 mau sampai kapan ya kan? Tapi kita percaya ada waktunya kita bisa nginjekin tanah perjanjian. Amin. Mulai dari sekarang yuk kita sama-sama doa, sama-sama punya kerinduan suatu hari kita bisa berada di sana. Di tempat di mana Musa ketemu Tuhan, di tempat di mana Yesus melakukan mujizat. Nah, ini yang terjadi di Haran. Ketika Musa dipanggil Tuhan, akhirnya dia memilih untuk nggak di zona nyaman. Udahlah, nggak jadi gembala, tapi jadi pemimpin Israel. Haran menjadi tempat pelajaran bagi kita bahwa keinginan kita tidak sama dengan keinginan Tuhan. Sama-sama bilang, keinginan saya tidak sama dengan keinginan Tuhan. Terkadang Pak Ibu kita tuh udah merasa nyaman, udah cukup, ya kan? Udahlah, nggak mau konflik, nggak mau ini, yang penting udahlah, yang penting kerjaan saya udah baik, ya, pelayanan saya udah biasa aja, yang penting nggak ngerepotin orang, saya juga aman-aman aja. Itu zona nyaman. Ya, seringkali kita melayani, seringkali kita pelayanan, seringkali kita bekerja, itu akan bersinggungan, bergesekan. Besi menajarkan besi, manusia menajarkan sesamanya. Kalau saudara nggak mau bersinggungan dengan orang, saudara tinggal di hutan, ya kan? Kita tinggal di hutan, kita akan bersinggungan dengan monyet, saudara ya, ada monyet ya, ada binatang. Ya, udah lama saya nggak ke kebun binatang Pak, saya pengen lihat monyet gitu ya. Kemarin saya ajak istri, ke kebun binatang ya, mau ngapain? Ya mulai saudara lu ya, waduh saudara katanya. Istri saya biasa lah bercanda gitu sama saya. Enggak lah, saya dulu ke kebun binatang tuh suka ngasih makanan gitu loh Pak ke binatang gitu. Kok kita jadi ngomongin kebun binatang di sini? Ini zona iman bukan zoo iman, zoo ya. Zona bukan zoo ya. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara seringkali ada di tempat yang nyaman, akhirnya kita nggak mau cari masalah. Ya udah lah gini-gini aja, B aja, kita nggak mau ribut, kita nggak mau ngapa-ngapain, ya udah jadi jemaat, udah jadi jemaat aja, nggak mau melayani. Kalau gue melayani nanti bisa ribut sama pengerja, mendingan gue jadi jemaat aja. Kalau gue jadi pengerja, kalau udah jadi pengerja, gue nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Nanti bisa nyakitin orang, bisa tidak memuaskan kepentingan banyak orang, karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ya udah gue jadi pengerja biasa aja. Kalau ditunjuk jadi ketua youth, jadi pemimpin, nggak mau, karena nanti apa? Nanti bisa bersinggungan sama orang. Banyak dari kita lebih memilih ada di zona nyaman. So, Abraham menjadi pelajaran buat kita. Dia tetap keluar dari zona nyaman menuju zona iman. Iman adalah frekuensi. Next, iman adalah, saya tuliskan di sini. Iman adalah frekuensi di mana Allah bekerja, sedangkan kenyamanan adalah frekuensi di mana iblis bekerja. Kalau kita keluar dari zona nyaman masuk ke dalam zona iman, di situ Allah pasti bekerja. Tapi kalau kita tetap nyaman dalam keadaan kita nggak mau bertindak, iblis pakai kenyamanan kita. Hanya orang yang orang berpikir dengan berperang, ya kita dengan bekerja atau kita perang rohani dan sebagainya, pelayan Tuhan bekerja untuk mencari jiwa, kita masih tenang-tenang aja. Ada satu contoh dalam Alkitab, ketika para tentara, jenderal, panglima semua pergi berperang, ada satu contoh dalam Alkitab, ini raja, dia milih di zona nyaman. Dia milih jalan-jalan di istananya santai. Siapa? Ada yang tahu? Daud. Gara-gara dia di zona nyaman, iblis ambil kesempatan. Apa? Dia akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba. Ya gara-gara dia nyaman. Dia lihat, ada wanita. Ya, dia lagi jalan-jalan di Soto, dia lihat ada wanita lagi mandi. Saya juga bingung Pak, kenapa ya di Israel kok mandi di luar halaman rumah ya? Dia mandi apa cuci motor sih gitu? Dia kayak mandi di luar halaman rumah ya. Saya juga bingung ya. Ngapain juga Bathsheba
iseng banget mandi di luar rumah gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya Daud jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kenyamanan iblis bisa pakai menjadi tempat, menjadi sarana untuk bisa kita jatuh. Next, terakhir bagian yang ketiga, Kanaan. Kita udah sampai di Kanaan, menggenapi destiny ilahi yang sudah Tuhan siapkan. Boleh next, kita akan baca ayatnya sama-sama. Kejadian pasal 12 ayat 5 sampai 6 sampai 7. Abraham membawa Sarah istrinya Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di sana. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, ke pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan tinggal di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, apakah aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu? Lalu di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tadi Abraham keluar dari mana? Ur. Lalu tiba di Haran, tempat yang menjadi zona nyaman. Tapi Abraham tetap melangkah keluar dari Haran. Boleh next menuju Kanaan. Berarti kita sudah sampai ke wilayah warna biru ya. Dari Ur warna merah, biru Haran, dan terus sampai ke lanjut yang warna hijau di Kanaan. Berarti Abraham sudah menuju destininya dia yang sudah Tuhan tetapkan, Kanaan. Boleh next, apa arti dari Kanaan? Kata Kanaan artinya tunduk atau merendahkan diri. Saya tuliskan di sini maknanya. Ketaatan iman Abraham mendatangkan berkat yang tak terduga bagi Abraham, yaitu tanah yang kaya dengan susu dan madu, yaitu Kanaan. Ya, jadi tanah yang kaya dengan susu dan madu. Tanah yang penuh dengan kolam susu apa? Nusantara. Bukan lautan tapi kolam susu. Gitu kan ya Pak lagunya? Bener ya lagunya ya Pak gitu ya? Saya takut salah gitu ya. Pak WL bener ya? Oh gak tahu. Sama kita. Kita kan anak rohani ya. Jadi kita gak dengerin lagu-lagu gitu. Saya tuh jarang gitu. Saya jarang Pak dengerin lagu dunia ya. Itu juga kalau mau khotbah aja cari referensi lagu dunia yang bisa dinyanyiin anak-anak muda itu. Ketaatan iman Abraham mendatangkan berkat yang tak terduga. Saya ingat ada satu ayat di dalam Alkitab, 1 Korintus 2:9. Apa yang belum pernah kita lihat dengan mata, dengan telinga kita nggak dengar, dengan hati yang belum pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Itu namanya berkat tak terduga. Bagi setiap kita punya berkat tak terduga selama kita mau taat. Sama-sama bilang saya harus taat. Tuhan sudah tetapkan destiny ilahi buat kita. Bagian kita adalah menggenapinya. Untuk menggenapinya dibutuhkan proses dan waktu. Selama diproses jangan protes. Sama-sama bilang jangan protes. Kalau diproses Tuhan jangan protes, betul ya Pak? Ibaratnya kalau kita protes sama Tuhan, lagi diproses sama gembala, lagi diproses sama atasan kita, lagi diproses dalam keadaan kita, terus kita komplain sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau diproses, Tuhan bisa ngatur hidup saya. Kalau Tuhan nggak bisa, Tuhan turun, saya yang ngatur hidup saya. Kalau kita ngatur hidup kita berantakan. Ya, jadi kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita lagi diproses, jangan komplain, jangan protes. Kenapa? Ibaratnya seperti saudara bikin kue, keluarin kuenya pada waktu belum matang, oven belum bunyi, kling, terus saudara sudah keluarkan, kuenya menjadi kue yang bantet. Ya biasa aja Bu, bantet ya. Nah, biasa aja Bu, itu bisa jadi bumerang buat saya. Bantet, sama-sama bilang bantet. Bantetnya itu biasa aja di belakang itu ya saudara ya. Iya ya, bantet itu udahlah nggak usah kita bahas kue bantet itu karena kita nggak lagi bahas tentang kue, tetapi saya ingin menggambarkan satu contoh bahwa kalau kita lagi diproses tapi kita belum matang, belum siap, kita nggak akan jadi apa-apa. Betul? Saya tutup dengan sebuah kesaksian saya. Boleh next, bentar. Tuhan berikan tanah perjanjian buat Abraham dan keturunannya. Itu tanah Kanaan. Kerinduan kita bisa menginjakan kaki di tanah. Amin. Saudara harus punya kerinduan. Saudara harus punya iman. Zona nyaman. Jangan zona iman supaya kita bisa ada di sana. Hanya orang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan yang akan melihat perkenanan Tuhan. Berkat Tuhan diberikan kepada semua orang. Tapi berkat perkenanan Tuhan pilih-pilih orang. Ya. Saudara mau dapat berkat perkenanan? Hiduplah berkenan sama Tuhan. Hanya orang yang berkenan yang mendapat perkenanan. Kalau hidup kita biasa aja, kalau hidup kita di zona nyaman, kita nggak akan pernah lihat yang namanya berkat perkenanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang hidup berkenanlah yang dapat promosi dan perkenanan Tuhan.
Boleh next. Perjalanan kita sampai di Kanaan. Saya tutup dengan sebuah statement, Pak Ibu ya. Iman yang next level adalah iman yang melangkah keluar dari zona nyaman menuju zona iman. Ingatlah, tidak ada sesuatu yang bernilai yang dibangun di atas kenyamanan. Selama saudara ada di tempat yang nyaman, saudara tidak akan pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika saudara mau lihat perkara yang besar, saudara harus keluar. Saya mau kasih tahu, waktu Petrus menghadapi gelombang badai, semua murid-murid tetap di dalam perahu. Saya mengundang pemain musik dan WL Singgah Maju, tetapi hanya Petrus yang melangkahkan kakinya keluar. Semua murid-murid tetap di dalam perahu, tapi cuma Petrus yang bisa berjalan di atas air. Walaupun tenggelam ujung-ujungnya, betul. Tapi karena dia mau melangkah, hanya orang yang mau melangkah dengan iman lah yang akan melihat berkat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat perkenanan Tuhan. Ketika saya tutup ya, Bapak Ibu Saudara, kita tutup Alkitab kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana Abraham keluar dari zona nyaman menuju zona iman. Ada 3 hal. Dia tinggalkan Ur Kasdim, kebiasaan yang lama. Lalu dia sampai di Haran, tempat yang membuat dia nyaman, tetapi dia tetap harus bergerak keluar sampai dia punya satu destiny, Kanaan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya Kanaannya masing-masing. Kita punya Ur Kasdim, kebiasaan lama kita, tapi kita juga mungkin saat ini ada di Haran, tempat yang buat kita nyaman. Tetapi bukan di situ. Tuhan gak mau saudara cuma sampai di situ. Tuhan mau saudara lebih lagi, dan lebih lagi. Tuhan gak mau cuma berkati saudara cuma blok sampai begitu doang. Dia mau berkati saudara lebih, tapi dia juga pengen potensi saudara keluar, kapasitas saudara keluar. Karena itu panggilan kita di Kanaan, bukan di Haran. Apa yang harus kita lakukan? Suatu ketika saya memang sama istri di satu pelayanan, kami tidak perlu disebut pelayanannya, tapi kami pernah ada di suatu pelayanan yang membuat kami ada di zona nyaman, Pak. Jadi kami tetap ada di sana. Saya berpikir, Pak Iksan, di tempat itu. Jadi ketika kami ada di sana, kami merasa ya ini zona nyaman kami. Di sini, ya ketika teman-teman sudah berlalu, datang dan pergi sesuka hatimu, gitu ya. Enggak sesuka hati, dengan sakit hati berduka hati, saya sakit hati dengan berduka hati mereka keluar, gitu ya. Lalu saya tetap ada di sana. Ya itu merasa, ya udahlah. Saya enak kok di sini. Di sini saya dapat jabatan pelayanan saya gitu. Seorang pemimpin di sana di gereja lama. Jadi ketika saya ada di sana, wah jabatan seorang wakil jadi ya menurut saya enak. Tapi ketika saya melihat teman-teman di luar, saya sharing sama teman saya, mentor saya yang ada pada waktu itu, yang ada di sini juga pada waktu itu ada di sini. Jadi ada di sini, dia ada pada waktu itu juga gitu ya. Bingung saya jadinya, gimana sih bahasanya itu ya. Jadi dia bilang, jangan jadi ini zona nyaman. Coba lihat teman-teman yang di luar ya. Kita nggak ngandelin kekuatan kita, tapi kita ngandelin kekuatan Tuhan. Tuhan berkati semua, Tuhan sediakan, Tuhan angkat mereka lebih lagi. Saya lihat satu-satu ya juga namanya, oh yang ini jadi ini, yang ini jadi ini. Ternyata di luar itu seperti kita tuh di dalam itu seperti kodok dalam tempurung. Kita cuma tahunya ini doang. Kita cuma tahu kita hebat. Tetapi di luar Tuhan kasih singkapkan Kanaan yang lebih besar lagi, zona yang lebih luas lagi, kepercayaan yang lebih banyak, lebih besar lagi. Lalu saya berpikir, ya kalau waktunya Tuhan keluar, ya saya akan keluar. Tapi kalau Tuhan nggak suruh keluar, saya nggak keluar. Butuh bertahun-tahun baru saya sadar, sampai akhirnya masalah datang dan akhirnya Tuhan bawa saya keluar sama istri. Ternyata saya baru menyadari, ketika saya merenungkan ini baru menyadari, oh saya sudah melewati Haran dan sedang jalan menuju Kanaan. Berjalan menuju Kanaan, belum nyampe Kanaan. Saya sedang keluar dari, saya nggak bilang tempat pelayanan yang lama salah, tidak. Tetapi saya melihat bahwa di tempat pelayanan yang lama dengan yang saat ini, Tuhan ternyata memperluas pelayanan saya di sana. Ketika saya keluar, saya baru merasakan apa yang pernah teman saya itu ceritakan. Cerita dia menjadi kenyataan buat hidup saya. Dan saya berpikir, iya juga. Ternyata waktu kita keluar, waktu kita memang melangkah keluar, tapi tidak dengan sakit hati, tidak dengan kecewa, tetapi melangkah bersama Tuhan. Tuhan buka jalan selebar-lebar. Saya nggak pernah kepikiran ketika dulu saya melayani hanya sebatas lingkup kecil, tetapi ketika saya keluar
keluar dari zona nyaman, saya merasa ya udah saya pelayanan begini aja. Tapi ketika saya keluar, pelayanan yang banyak dipercayakan Tuhan sama saya. Itu saya nggak kepikiran sekali. Dan itu yang belum pernah saya sadari dan tak terduga itu Tuhan sediakan. Saya melihat teman-teman saya udah naik satu tingkat semua, Pak. Saya masih di tingkat yang paling bawah, tapi nggak apa-apa. One day saya bisa bersama-sama, nggak mau melebihi mereka, tapi kita bisa bersama-sama. Aku bisa bilang sama teman saya suatu hari nanti, ternyata benar ya, ketika kita mau keluar dari zona nyaman, Tuhan akan singkapkan perkara-perkara yang besar. Saya dan istri akhirnya melayani di satu tempat yang baru bersama satu pemimpin baru, gembala baru yang baru melayani di tempat ini beberapa minggu yang lalu. Ya, jadi kalau dia habis pelayanan di sini suka ngeledekin saya, lu baru dari situ dong gitu ya. Tadi saya ketemu dia, cuma saya bilang, Pak gantian sekarang saya ke situ, Bapak jaga di sini. Tadi dia jaga PTC sendiri, saya ke sini. Saya akhirnya bersama dia melayani sama beliau pemimpin saya yang baru dan banyak dipercayakan. Bahkan ketika saya percaya dia adalah salah satu sarana Tuhan untuk memperlengkapi saya untuk saya lebih luas lagi. Tapi saya mempersiapkan diri untuk menuju Kanaan. Ketika sampai di Kanaan, Tuhan pasti akan kasih saya berkat yang tak terduga lagi. Ketika saya menyadari bahwa ketika keluar dari zona nyaman membuat kita melihat perkara-perkara yang besar, tapi diperlukan zona iman, diperlukan melangkah dengan iman. Sama-sama bilang, saya harus melangkah dengan iman. Pak Bu, saya gak pernah terduga bisa ketemu Bapak Ibu, bisa ketemu Pak Iksan, bahkan bisa banyak relasi, bahkan bisa dipercayakan banyak hal di pelayanan yang baru. Sampai baru kali ini saya nginjek kalau di GB itu sinode DPA-nya, DPA DKI, bisa kenal mereka. Dulu mas saya nggak kepikiran kenal sama mereka. Kan dulu kan kita cuma katak dalam tempurung, ya kan. Siapa dia nggak kenal, tapi sekarang saya kenal orang-orang besar, ya kan. Jadi kalau pelayanan di mana, pelayanan juga makin diluas. Baru kali ini, ya saya bukan mau cerita kesombongan, nggak, saya dijauhkan Tuhan dari kesombongan. Tapi kemarin saya dibilang gini, nih ada satu cerita menarik. Jadi beberapa bulan ini saya tuh udah mulai diundangnya di Rayong 1D-nya. Jadi mulai ke cabang-cabang 1D tuh udah mulai ngelirik. Dan saya agak kaget gitu ya. 1D tuh maksudnya tempat pelayanan saya gitu ya. Dan saya juga kaget, Tuhan kok bisa ya? Seperti saya bisa dipakai Tuhan. Tapi makasih banget ini suatu. Sampai ketika saya pelayanan di satu tempat gereja, dia bilang ini, ada jemaat bilang, khotbahnya kakak ini mirip khotbahnya Christian ya. Maksudnya ya Christian kan gembala saya gitu kan. Terus saya bilang sama istri saya, ini menjadi validasi bahwa bapak anak harus mirip sama bapak. Dua tidak jatuh dari jatuhan. Dulu saya kata istri saya, lu kalau khotbah mirip dia lo, mirip dia. Nah sekarang gue biar gue balikin, sekarang gue khotbah mirip Christian. Kan lebih enak jadinya kan. Gue udah males dengan omongan-omongan jelek itu ya. Aku bilang sama dia. Tapi saya belajar. Saya cerita sama Kak Christian Tamtama, dia bilang gitu. Pas dia cerita dia ketawa dong, dia bilang, saya pengen kamu lebih dari saya. Suatu hari kamu bisa jadi gembala, suatu hari kamu bisa jadi pemimpin. Terserah Tuhan mau buat apa. Tapi di tempat ini, di PTC, saya nggak bisa tahan kamu selama-lamanya. Suatu hari kamu akan menjadi pemimpin sama-sama. Itulah Kanaan buat saya. Suatu hari saya jadi pemimpin. Mungkin bukan pemimpin gereja, tapi menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya akhiri ketika saya di PTC barulah, tapi memang sampai hari ini belum dikarunia anak. Tapi kami punya banyak anak-anak rohani. Menjadi punya banyak anak rohani bukan sombong-sombongan, karena di sana kita dituntut untuk menjadi teladan buat banyak orang. Anak-anak rohani saya memang kebanyakan masih anak-anak muda, tetapi di sana saya belajar untuk bisa jadi teladan. Saya memang gak sempurna, tapi bersama Yesus saya harus menggenapi satu tujuan, menjadi serupa dengan Yesus. Itulah panggilan Tuhan saya. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, semua kesaksian pengalaman hidup saya itu semua bisa saya bagikan supaya bisa jadi berkat buat. Jadi ketika saya menjadi role model, ketika saya menjadi belajar untuk menjadi teladan, ada sesuatu yang bisa saya bagiin sama mereka. Menjadi pemimpin kan harus bagiin sesuatu kan. Kalau kita nggak bisa bagiin ya tentu kita mau jadi pemimpin. Disitulah saya belajar. Sakit hati, kekecewaan, semua sudah saya lewati. Dan akan terus ada sakit hati, kekecewaan berikutnya. Terus akan ada singgungan-singgungan berikutnya. Tetapi itu akan membuat saya dan kita semua akan semakin kuat. Karena fokus utama kita adalah menuju panggilan surgawi, menjadi serupa seperti Yesus. Sampai Yesus datang, kita menjadi mempelainya yang siap dijemput. Amin. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara,
belajarlah keluar dari zona nyaman menuju zona iman. Tinggalkan kebiasaanmu yang lama, tapi melangkah terus bersama Tuhan menuju Kanaan. Silakan pujian ini, kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Pokoknya dalam sikat doa, tundukkan kepala kita sambil musik dengan lembut saja mengiringi pujian ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari Abraham bagaimana dia keluar dari tanah Ur Kasdim sampai di Haran, dan akhirnya dia keluar dari zona nyaman sampai kepada Kanaan. Setiap kita dipanggil punya satu destiny. Pak Ibu, setiap kita punya destiny. Tuhan gak cukup, Tuhan melihat engkau jangan hanya cukup sampai di situ. Posisimu sekarang itu gak cukup. Tuhan membuka lagi lebih lebar, lebih luas, lebih banyak dipercayakan sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saat ini merasa ya udahlah Tuhan udah cukup saya di sini. Bu, Pak, kisah Abraham mengajarkan kita harus terus menggapai destiny kita. Kanaan kita bukan Kanaan fisik, bukan tanah Kanaan, tetapi rohani. Tuhan punya destiny ilahi buat kita. Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Cuma pesannya cuma satu ya Pak Bu, tetap setia, tetap ikut Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Setiap kita pasti sedang berjuang, bergumul untuk terhadap sesuatu yang saya pun nggak tahu. Tetapi saya mau doa buat Bapak Ibu Saudara dari tempat ini. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tetap taat, tetap ikut tuntunan Tuhan, yes. Tetap taat dan setia sama Tuhan. Kalau kau hari-hari ini ada di zona nyaman, kalau kau hari-hari ini sulit meninggalkan kebiasaan lamamu, kalau hari-hari ini kau nggak tahu harus ikut kemana, harus jalan mana yang kau pilih, aku berdoa dari tempat ini supaya engkau diberikan ketetapan sama Tuhan, supaya engkau boleh menemukan panggilan Tuhan. Kalau itu yang menjadi doamu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu, minta sama Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduanmu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, kau berkati mereka, kau teguhkan mereka ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sulit meninggalkan kebiasaan lama, Tuhan tolong Roh Kudus, biar kau meneguhkan mereka ya Tuhan, menolong mereka untuk lepas dari kebiasaan lama mereka. Kalau mereka ada di zona nyaman, kuatkan mereka untuk mereka pilih bersama Engkau Tuhan menuju zona iman. Kalau mereka dalam perjalanan, mereka sedang bergumul terhadap masalah pergumulan mereka, aku berdoa Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan dengar setiap jeritan hati, Tuhan dengar
Boleh lihat saya sebentar sebelum saya tutup khotbah saya. Saya sampaikan ini berkali-kali di mana saya khotbah. Belakangan ini saya khotbah di beberapa tempat, sebulan ini saya bagikan ini. Ketika papa saya dipanggil Tuhan kemarin, papanya Tiara, pesannya dia cuma satu sebelum Tuhan panggil dia di rumah sakit Cipto. Jadi hari ini saya pertemuan terakhir dengan papa, dia bisa ngomong sama saya besoknya kritis dan Tuhan panggil katanya. Pesan dia cuma satu, dia bangga punya anak mantu seperti saya. Tapi ada satu pesan yang dia bilang, Vin, kalau papa meninggal, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Di hari kamu pelayanan, papa meninggal ternyata, kamu tetap selesaikan pelayanan. Urusin jemaat Tuhan dulu, baru itu urusin papa. Itu satu malam sebelum besok dia dipanggil. Tetap setia ikut Tuhan ya, tetap setia ikut Yesus, jangan tinggalin Yesus. Dan dia bilang suruh saya tak jadi teladan buat orang. Saya sedang berjuang Pak Ibu untuk saya nggak bisa sempurna, tetapi saya bisa sempurna seperti Kristus kalau Roh Kudus ada di dalam diri. Kita belajar untuk sempurna menjadi seperti Kristus selama Roh Kudus ada di dalam diri. Tapi pesan yang sama saya tinggalkan di tempat ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam keluargamu, apapun yang terjadi dalam pelayananmu, apapun yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupanmu, please ya, jangan tinggalin Yesus. Please ya, apa yang udah kita mulai bersama Yesus dulu, harus kita akhiri nanti di Kanaan bersama Yesus juga. Jangan sampai kita lepasin keselamatan, jangan sampai kita tinggalin Tuhan, tapi tetap berjalan bersama Tuhan untuk sampai kepada destiny ilahi kita Kanaan. Kau butuh Tuhan, karena itu jangan tinggalin. Pesan yang sama saya bagi di tempat ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Yesus tetap Yesus. Selamat menikmati perjalanan iman kita bersama Tuhan dari zona nyaman menuju zona iman. Bersama sang pujian ini kembali, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau berketigakan yang kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Yesusku, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau berketigakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau mulia Tuhan, kau setia, kau setia, kau setia, Yesus kau setia, setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau sediakan janji-Mu Tuhan, Kau sediakan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau mulia, Engkau agung ajaib, karena Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar firman-Mu menguatkan kami untuk kami boleh terus dalam zona iman ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau melanjutkan acara kami, biar terus Tuhan Engkau yang bertahta dan Engkau yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa, sebentar kami memberikan persembahan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, dan Engkau yang mencurahkan berkat itu tanpa batas atas setiap anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami siap untuk memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari berikan persembahan dengan ucapan syukur.
di tanganmu. Ayo sekali lagi nyanyikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Selama yang layak dipuja, nanti mau bersorak di tanganmu. Haleluya, nyanyikan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bertanya, apakah di antara Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir di ibadah JKI Bethesda di tempat ini? Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini? Oke, mari berikan jabat tangannya, selamat datang Ibu. Apabila belum punya tempat beribadah tetap, kami boleh mengundang untuk boleh hadir kembali di gereja ini di waktu yang sama. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat JKI Bethesda Tanjung Priok yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Gereja mengundang setiap jemaat bergabung untuk bertumbuh bersama dalam komunitas. Gereja menyediakan sarana yaitu komsel. Ada beberapa komsel yang sudah berjalan sekarang, yaitu komsel Papangut. Setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Jakaria Gindri. Yang kedua, komsel Love Jesus. Setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Bapak Sander Sampau. Yang ketiga, komsel Youth. Setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh KMW. Dan yang terakhir, komsel PPW diadakan setiap bulan sekali pada hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja yang diketuai oleh Ibu Yanti. Dengan komunitas ini, gereja berharap jemaat dapat memiliki komunitas yang mendukung dan bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang berkenan di dalam pelayanan baptisan, penyerahan anak, bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Bapak Jakaria Ginting atau pelayan Tuhan yang ada. Bagi jemaat yang rindu menabur, dapat mentransfer ke rekening JKI Bethesda Tanjung Priok dengan nomor BCA yaitu 0033221115 atas nama JKI Bethesda Tanjung Priok. Demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Ada hambanya yang persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita akan masuk dalam doa sama. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami sangat bersuka cita malam hari ini ya Aba ya Bapa, karena Tuhan terus tuntun dan pimpin dan bimbing kami untuk kami terus berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan tak biarkan kami berada di luar sana, tetapi Tuhan tuntun kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang telah kami naikkan kepada Tuhan itu boleh menjadi dupa yang harum. Tuhan boleh disukakan dan disenangkan atas setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan. Terlebih malam hari ini sukacita kami menjadi penuh ya Aba ya Bapa, karena Engkau telah berbicara bagi setiap kami. Sukacita kami penuh oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan
melalui hamba-Mu ya Bapak, Bapak Pendeta Alvin, yang sudah Tuhan pilih dan tetapkan untuk menjadi perpanjangan bibir, mulut dan lidahmu, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan inilah kerinduan kami ya Aba ya Bapak, setiap umat Tuhan GKI BTP, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu itu boleh jatuh ke tanah hati kami yang subur. Firman-Mu itu tertanam, mereka bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga buah firman Tuhan pun dapat kami bagikan bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan, agar melalui kehidupan kami anak-anak-Mu, setiap orang di luar sana boleh melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui kehidupan pribadi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, baik melalui tingkah laku kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus boleh dikenal, ditinggikan, bahkan disanjung dan dipermuliakan. Oleh karena itu saat ini kami bersahati Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Alvin yang Tuhan telah pakai menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati hamba-Mu beserta dengan istri terkasih Ibu Tiara ya Tuhan. Dimanapun Tuhan pilih dan tetapkan hamba-Mu untuk melayani, biarlah kiranya tanda-tanda heran dan kuasa ilahi terus ada di dalam kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa hikmat pengurapan dan pewahyuan yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Jadikan terus hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak rohani yang Tuhan telah percayakan bagi hamba-Mu. Hari lepas hari, hamba-Mu akan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kami mengusahakan hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Alvin ke dalam tangan kasih Tuhan, begitu juga dengan inti terkasih. Apa yang menjadi keinginan dan kerinduannya, bahkan pokok doanya Tuhan hari-hari ini, biarlah kiranya Tuhan genapi dalam kehidupan hamba-Mu. Dan kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan berkenan memberikan seorang anak di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa apa yang tidak pernah didengar telinga, dilihat mata, bahkan timbul di dalam hati hamba-Mu, hari-hari Tuhan sediakan bagi hamba-Mu. Karena hamba-Mu terus senantiasa mengasihi Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ketika hamba-Mu terus hidup benar, melakukan setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan perintahkan dan tetapkan bagi hamba-Mu, maka Tuhan berkenan memberkati hamba-Mu ya Bapa. Apa saja yang hamba-Mu lakukan baik di dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanannya, kami berdoa dari tempat ini Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkasih istri terkasih Tiara Tuhan, berkati di dalam pekerjaannya. Jadikan Tuhan Ibu Tiara menjadi seorang pendamping, penolong yang sepadan buat hamba-Mu, yang senantiasa terus berdoa buat hamba-Mu, yang menopang hamba-Mu di dalam doa ya Bapak. Agar semakin hari hamba-Mu semakin kuat, semakin hari hamba-Mu semakin Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu saat ini kami mengusulkan hamba-Mu dan inti terkasih, bahkan keluarga besar ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya hamba-Mu Bapak Pendeta Alvin dan istri terkasih Bu Tiara beserta keluarga besar tetap aman dalam pagar perlindungan Allah yang sempurna. Kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan buat gembala terkasih kami Bapak Pendeta Iksan Ferdinand Palopo beserta dengan Ibu Gembala kasih, Ibu terkasih kami ya Bapak Ibu Mary. Berkati Tuhan Yesus gembala kami di tempat ini Pak Iksan Ferdinand Palopo, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya. Kami juga berdoa biar Tuhan berikan kekuatan yang baru hari lepas di atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu senantiasa terus menggembalakan domba-domba di tempat ini dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Kami berdoa hikmat pengurapan dan pewahyuan yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu, agar setiap umat Tuhan yang berada di tempat ini, jemaat GKI BTP, boleh ya Tuhan menerima suara Tuhan, boleh menerima pewahyuan daripada Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga ya Bapak setiap jemaat GKI BTP terus ada dalam tuntunan pimpinan dan bimbingan Tuhan, sehingga semakin hari domba-domba di tempat ini semakin hari semakin disegarkan ya Bapak. Hari lepas hari jemaat GKI BTP semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar dan hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami di tempat ini Pak Iksan, berkati juga Ibu Mary, berkati anak terkasih ya Bapak Gerard, Kevin dan Grecia, berkati ketiga anak-Mu ini di masa mudanya, biar semakin hari pun mereka semakin terus hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan ketiga anak-Mu, berkati studi anak-Mu ini ya Bapak. Kami memusnahkan saat malam hari ini gembala kami beserta istri terkasih dan anak ketiga anak terkasih ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sangat yakin percaya Bapak, mereka semua tetap aman dalam perlindungan-Mu, bahkan sukacita damai sejahtera Allah tinggal tetap di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, sehingga setiap
Yesus hidup di dalam tengah-tengah keluarga ini, dan keluarga ini terus menjadi berkat, menjadi contoh, dan menjadi teladan bagi setiap keluarga-keluarga rohani lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Aba, ya Bapa, buat setiap jemaat Tuhan yang telah hadir malam hari. Apapun masalah mereka ketika mereka bawa ke tempat ini, ketika mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan telah mendengar mereka, bahkan Tuhan menjawab setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Bahkan Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, ketika mereka datang penuh dengan kelemahan ke tempat ini, pulang mereka mendapat kekuatan yang baru. Ketika mereka datang ke tempat ini dengan hati yang berputus asa, mereka pulang membawa pengharapan yang baru. Bahkan ketika ada umat Tuhan yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, pulang dari tempat ini membawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena itulah esensi dan ibadah yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan. Ketika kami merindukan Tuhan dan Tuhan hadir, maka Tuhan berkuasa atas hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, rumah tangga yang ada Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan apapun yang dilakukan umat-Mu. Dari tempat ini kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan berkenan membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih dan tetapkan untuk melayani saat sore hingga malam hari ini. Berkati WL yang ada ya Tuhan, Luis, kami mengucap syukur. Kalau hamba-Mu ya Bapa, Engkau pakai di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Allah. Biarlah kiranya hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu, sehingga setiap pujian yang hamba-Mu naikkan ya Bapa, itu boleh mengundang hadirat Tuhan turun di tempat ini, sehingga setiap umat Tuhan boleh merasakan kehadiran Tuhan. Setiap umat Tuhan boleh merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Kami mau serahkan Kau Luis ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kesehatan hamba-Mu ya Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu dimanapun Tuhan utus melayani. Kami katakan dari tempat ini, ada kuasa otoritas ilahi yang turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan Kudus di dalam tangan kasih-Mu. Kami mau serahkan keluarga besar yang dalam tangan kasih. Kami sangat yakin dan percaya hamba-Mu tetap aman di dalam pagar perlindungan Allah yang sempurna. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, bahkan pokok doa pergumulan hamba-Mu hari ini, Tuhan, biar kiranya Tuhan berkenan ya Bapak menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan singer yang ada, pemusik yang ada, sound system yang ada, multimedia yang ada, altar yang ada, kolektan yang ada. Sekecil apapun pelayanan yang mereka lakukan saat malam hari ini, perkenanan-Mu turun atas setiap hamba-Mu. Jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami katakan dari tempat ini, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Engkau telah bebaskan bangsa kami dari virus corona ya Bapak. Kami mau berdoa buat presiden, wakil presiden, seluruh ya Bapak, para menteri yang ada, bahkan aparatur negara yang ada di tempat ini, di bangsa ini. Kami katakan mereka akan memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini penuh dengan keadilan. Mereka akan memimpin bangsa ini ya Abah ya Bapak dengan penuh kerendahan hati, sehingga sekalipun mereka pemimpin, mereka tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga Tuhan makmur rakyatnya, sejahtera penduduknya. Kami mau serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih. Kami sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Dan bangsa Indonesia tetap aman dalam pagar perlindungan Allah yang sempurna. Berkati kota kami Jakarta, berkati PLT yang ada. Kami juga katakan salam atas kota Jakarta. Damai sejahtera turun atas kota kami Jakarta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya dari tempat ini, setiap doa yang telah kami naikkan dan permohonan yang telah kami naikkan, Kau telah sendingkan telinga-Mu, Kau telah mendengar, bahkan telah menjawabnya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan antarkan kami tiba di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Demikianlah kiranya Tuhan, ketika kami pulang ke rumah masing-masing, Tuhan juga hantarkan kami tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah, membawa kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kami setiap umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah selalu nama kekal selama-lamanya. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat dari sampai oleh hamba. Disuruh keluar dari negerinya. Namanya apa? Ur Kasdim. Saudara tahu Ur Kasdim itu masa lalu kita. Masa-masa kita di Irak, penuh kekerasan, ya, penuh dengan pelanggaran firman Tuhan. Lalu disuruh ke Kanaan, tetapi menetapnya di mana? Di Haran. Haran itu artinya apa? Persimpangan jalan. Orang yang berada di dalam persimpangan jalan adalah orang yang bingung atau orang yang menetapkan hatinya. Bingung. Dan hari ini kita keluar dari Ur Kasdim, keluar juga dari persimpangan jalan itu, saudara, dan kita akan sama-sama menuju tanah Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang diberkati Tuhan, dan kita hidup di dalam kelimpahan itu, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara. Amin. Ada satu lagu sekolah minggu. Coba di sini yang pernah sekolah minggu ada? Kalau saya nggak pernah sekolah minggu, saya sekolah Jumat. Lagunya gini apa? Yang ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Saudara tahu lagunya ya? Oke. Colek sebelah kanan kirinya. Colek kanan, colek sini.
gitu dong, jangan. Harus ada langkah kakinya. Ini adalah langkah iman. Keluar dari zona nyaman, masuk kepada zona iman. Ayo sekali lagi 1, 2, 3. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Yang siap-siap ke Kanaan, kanan kiri kan bilang begini, kamu harus pergi ke Kanaan. Haleluya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini adalah komitmen kami, ini adalah tekad iman kami, bahwa kami akan meninggalkan Ur Kasdim, kami juga akan meninggalkan Haran itu, dan kami akan menuju tanah Kanaan ya Tuhan, tanah yang penuh susu dan madu, di mana kami menikmati berkat-berkat Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau keluar dari zona nyaman kami, dan kami mau masuk di dalam zona iman kami ya Tuhan. Kami mau next level, kami mau tinggikan iman kami mau perluas iman kami mau perlebar kapasitas rohani kami ya Tuhan. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Bapak terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan menerima berkat sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Biar kami pulang dengan penuh damai sejahtera, kami pulang dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah